Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ternyata ada risikonya jika kalian mencairkan pinjol menggunakan e-wallet atau ke Dana. Nah, risikonya apa aja? Simak video ini sampai habis. Teman-teman, pinjaman online telah menjadi inovasi signifikan di dunia keuangan nih. Karena di sini kita diperkenalkan akses cepat dan mudah terhadap dana untuk mengatasi kebutuhan keuangan yang mendesak. Proses pengajuan yang sederhana, yang dapat dilakukan secara online dan menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan fisik dan mengisi formulir yang panjang gitu. Jadi, banyak platform pinjaman online menawarkan persetujuan dalam hitungan menit dan pencairan dana dalam waktu kurang lebih dari 24 jam aja. Hal ini memungkinkan peminjam untuk mengatasi kebutuhan mendesak dengan efisien. Tapi, meskipun demikian, perlu diingat bahwa pinjaman online juga membawa risiko tertentu karena keamanan data menjadi kekhawatiran utama dengan potensi risiko hack pada aplikasi m-banking. Bahkan meskipun menggunakan e-wallet, pencairan pinjaman online tetap berpotensi berbahaya. Jadi sebelum mengambil langkah ini, penting bagi calon peminjam untuk mempertimbangkan manfaat dan risiko secara cermat. Dengan pemahaman yang baik tentang proses konsekuensi dan mengambil keputusan yang lebih informan terkait pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan kalian. Nah, oke, langsung saja nih. Apa aja sih risiko mencairkan pinjol menggunakan e-wallet? Oke, yang pertama adalah beban bunga dan biaya tambahan. Beban bunga dan biaya tambahan seringkali menyertai di pinjaman online. Nah, dengan tingkat bunga yang tinggi dan biaya tambahan yang kurang transparan pada awalnya, saat menggunakan e-wallet untuk mencarikan pinjol, terdapat risiko penambahan biaya, seperti biaya transfer atau admin dari penyedia layanan e-wallet. Nah, risiko ini akhirnya dapat memperberat beban finansial peminjam, terutama jika mereka sudah menghadapi kesulitan dalam pembayaran pinjaman. Nah, oke, selanjutnya yang kedua adalah ketergantungan pada e-wallet. Dengan mengalihkan dana pinjaman ke e-wallet, pinjaman e-wallet dapat meningkatkan ketergantungan peminjamannya pada platform tersebut untuk pengelolaan keuangan. Ya, akhirnya kalian jadi kecanduan tuh. Ketergantungan berlebihan ini dapat muncul jika peminjam tidak memiliki rencana yang jelas untuk mengelola keuangan secara bijak. Nah, apabila terjadi masalah pada e-wallet seperti adanya gangguan layanan atau risiko keamanan, peminjam mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses dana mereka. Jadi, oleh karena itu, penting bagi peminjam untuk memiliki strategis pengelola keuangan yang teridentifikasi dan rencana kecadangan untuk mengurangi risiko tergantungan yang dapat merugikan stabilitas keuangan mereka. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kehilangan dana. E-wallet ini, meskipun populer, tidak selalu diatur dengan ketat seperti lembaga keuangan tradisional lainnya. Risiko keamanan dan potensi kehilangan dana itu selalu ada. Banyak laporan seperti itu, terutama jika peminjam tidak mengamankan akun e-wallet dengan baik. Serangan cyber, kehilangan akses, atau kesalahan pengguna ini dapat mengakibatkan kehilangan atau peretasan dana di pinjaman kalian. Jadi, untuk mengurangi risiko ini, penting bagi peminjam secara aktif mengamankan akun e-wallet kalian. Nah, oke, selanjutnya yang keempat adalah potensi pelanggaran privasi. Proses pencairan pinjol melalui e-wallet, ya, meninggalkan jejak digital yang berpotensi mengancam privasi peminjamnya. Informasi pribadi dan keuangan peminjam ini dapat menjadi rentan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan, terutama jika keamanannya tidak dijamin oleh penyedia e-wallet tersebut atau jika terjadi pelanggaran data. Jadi penting buat peminjam untuk lebih waspada terhadap potensi pelanggaran privasi dan memilih penyedia layanan e-wallet yang memprioritaskan keamanan data dan mempertimbangkan implementasi privasi sebelum menggunakan platform tersebut untuk transaksi keuangan kalian. Oke, jadi gitu teman-teman ya, buat kalian berhati-hati aja jika kalian ingin mencairkan dana pinjaman online itu cair ke dompet digital kalian atau ke e-wallet kalian. Oke, gitu saja teman-teman info kali ini, singkat saja, semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.